sih itu asas dan syarat-syarat perjanjian? Asas hukum terdapat asas perjanjian, mana saya itu dikenal sebagai asas perjanjian klasik, yaitu ada asas kebebasan berkontrak, asas konsosialisme, asas pacta surrender, asas kepribadian, dan asas tidak baik. Asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak itu bebas untuk melakukan perjanjian atau membuat perjanjian di mana perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undang atau aturan umum. Lalu ada asas konsosialisme, di mana si perjanjian dibuat dengan sepakat sekata dari para pihak yang melakukan atau mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Lalu ada asas pacta surrender, di mana pacta surrender ini perjanjian itu sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Nah, dalam artian ini, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut itu harus menaati atau melakukan perjanjian tersebut sebagaimana mereka menaati undang-undang. Selanjutnya ada asas kepribadian. Asas kepribadian ini berarti perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Jadi, orang lain yang tidak ikut dalam suatu perjanjian, maka tidak ikut terikat. Pada asas kepribadian ini terdapat dua pengecualian, yang dimana janji untuk pihak ketiga. Perjanjian dapat dibuat untuk memberikan hak pada orang lain. Contohnya, seorang ayah membuat suatu perjanjian asuransi kesehatan dengan perusahaan asuransi untuk anaknya. Lalu yang kedua, perjanjian garasi, yang dimana seseorang menjamin bahwa pihak lain akan melakukan suatu kewajibannya. Contohnya, Andi menjamin kepada si Budi bahwa Cinta akan mengembalikan motor pinjaman secara tepat waktu. Jika Cinta tidak mengembalikannya, maka Andi ikut bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini berarti setiap perjanjian harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Perjanjian harus sesuai dengan norma aturan, dan perjanjian juga harus mencerminkan suatu kebaikan. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat perjanjian. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antar individu maupun badan hukum umumnya diikat melalui suatu perjanjian atau kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, tetapi perjanjian tertulis ini memiliki kekuatan pembuktian hukum yang lebih kuat. Pada pasal 1330 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sah perjanjian, di antaranya syarat yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi, para pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuan mereka secara bebas. Artinya, tidak boleh adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dalam proses tercapainya kata sepakat tersebut. Syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak harus dianggap cakap secara undang-undang untuk bertindak. Berdasarkan hukum, orang yang dianggap tidak cakap adalah anak di bawah umur 18 tahun, orang dalam pengakuan, dan pihak tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Syarat yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Objek yang diperjanjikan harus jelas, dapat ditentukan jenisnya, dan ada atau akan ada. Misalnya, jika perjanjian mengenai jual beli barang, maka barang tersebut harus jelas jumlah dan jenisnya. Syarat yang keempat atau syarat yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Isi dan tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Contohnya seperti jual beli narkotika atau perdagangan manusia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan undang-undang di Indonesia.